Amin raja tapintuyo sifat tanga sialaw ko inrali no. Iya, itu karita data. Tapi enne karita mapar sekalun. Salam budaya. Kembali lagi bersama saya Iwal Ahmadi di channel Mitologi Bumi Sulawesi. Bambu gila dari Ternate. Tradisi ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat adat di Nusantara. Sebatang bambu dipapa oleh beberapa orang menjadi tidak terkendali dan bergerak tak tentu arah. Tradisi yang sejenis bambu gila ini dapat kita temukan di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa. Meski memiliki bentuk yang serupa, namun terdapat perbedaan, di mana posisi bambu yang tegak lurus vertikal menjulang ke langit. Saya dan tim MBS berada di Soreang, Desa Jipang, untuk menelusuri adat dan tradisi bambu gila tersebut, yang dikenal di Jipang dengan nama Bulo Jappa Tamamengo Ngari Jipang. Kami memulai penelusuran tersebut dengan menemui tokoh adat Jipang, Muhammad Naim Daenompo. Andri mantong ilas. Iya minjau motor iki kateno ni sabu ke ari ngapun mari bagi somba pensim itu. Ni kana mau kareta di Jipang. Setelah melepaskan jabatannya. Iya, jabatannya. Pulang kampung. Pulang kampung. Iya, ini ada pemantang itu tadi. Iya. Nah karena malah mangkasar ke pantasannya kan rongangi buloa pantas kata. Tapi asal mula Andri ini kebatuannya. Menurut Daenompo, di rumah tua berwarna hijau inilah Karen Jipang atau Tamamengo Ngari Jipang berasal. Riolo tidak sambar. Zaman ritual 7 hari 7 malam. Sanin nanau dingin sanin nani payapa. Mereka makamain sanin nanau kami sinajapa. Talum bagi mami to dingin. Tidak kulit tau rate bala tinra punna hari anuna. Baru robala. Satu desa Jipang itu nak kelilingi. Harus kau minawang. Tidak ada rasa capek. Mana tinu maki sandal. Bambu ini kalau di daerah lain anggaplah ya seperti di Ternate, orang menganggap bahwa itu adalah bambu gila. Kalau di Jipang sendiri itu kita kenal adalah Bulo Jappa, berarti ini bambu yang berjalan dan membawa 3 simbol yang biasanya ketika pada acara ritual 3 hari 3 malam, kemudian ada pemegang kuncinya. Setelah itu kita apalili, ada juga apalili kerbau, dan kerbau itu tidak sembarang, memang ada ditugaskan untuk mencari kerbau. Setelah itu apa kanre, apa kado, tomapak rasangan ngari Jipang. Setelah itu proses-proses itu, rangkaian-rangkaiannya, semua benda-benda pusaka juga yang ada di atas balak lumpua itu diturunkan untuk mengelilingi Desa Jipang. Dalam pelaksanaan ritual tersebut, antusiasme masyarakat memadati setiap jalan di Desa Jipang. Serangkaian tradisi ini digelar bersamaan dengan gaukan acara kelompoang dan serangkaian acara adat lainnya yang diselenggarakan di Balak Lompua, Jipang. Sekitar 3 orang termasuk saya. Pas kutak galakin buloa. Iya. Batal mantongi. Sigana agak tarik berat dan dia tarik 3 orang ini pegang. Itu pun kan ada beberapa bambu itu. Itu pun bambu yang paling tenang gitu pegang. Tapi daya tariknya luar biasa. Bahkan putar-putar ki. Biasa iya. Dia memutar. Kekuatan spirit Bulo Jappa Jipang ini
Begitu terasa kekuatan magisnya ketika dipegang. Bahkan bergerak tak terkendali dan berjalan ke segala arah mengelilingi desa Jipang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbantayan tabasuk karita batarago ako sumbag panaruko. Sumbantayan tabasuk karita batarago ako sumbag panaruko. Syagat sumbantayan tabasuk karita datang sumbag panaruko. Ero kay kusungkan jawab. Kabatua nga asalak kajarian. Iya minyo na erang bataragoa. Lampakasinga ray kabatua nga. Rikuntutoy. Gaukan tamam menggo nga rijipang. Iya minjaw. Nania atana. Suro ni batay. Ang kalidingin ni butaji pampuna pinano gaukang. Anjani kanay bulo susurang. Talon rupa. Chino gajen na ununa. Tangka sa kaparalakin na. Iya mintu bolong ari tarete. Karesimbang. Iya minyo na erang bataragoa. Basut taji barani de marompa. Dari talun jo bulo na. Chino gaji ni nunna iya minne bataragoa. Tangka sa paralakin na. Kare simbang iya minne simbang goa. Sombari goa. Iya mintu karita data. Tapi enne karin tumapar sa kalun. Karena si kalia. Imataan rede manguntungi kare tu maparsi kakalona. Jari tena karai pula tenon rilasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kami berbincang dengan Den Nompo, tiba-tiba Den Nompo mengalami peristiwa supranatural. Den Nompo mengalami proses transendental. Dalam proses transendentalnya, sosok yang berbicara dengan kami menyebut dirinya Iman Nuntungi Daim Matanre Karain Tumaparsik Kalona. Beliau adalah Raja Goa ke-9. Di masa pemerintahannya, kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan agraris, juga kerajaan maritim. Kepiawaian dan keahliannya hingga pada masa pemerintahannya, Goa kembali melebarkan wilayah kekuasaannya hingga ke timur Nusantara, khususnya di bagian timur Indonesia. Pada masa itu, kerajaan Goa mencapai kemajuan sebagai bandar niaga terbesar, bukan hanya di Nusantara, bahkan di Asia Tenggara, India, Siam, hingga ke Filipina. Dan beliaulah yang selama ini menjadi tokoh atau sosok yang paling berperan dan menjadi penentu dalam seluruh rangkaian acara adat tradisi tersebut. Dalam penjelasan Den Nompo, Karain Jipang atau Tamamenggo Ngari Jipang adalah Iman Nuntungi Daim Matanre Karain Tumaparsik Kalona yang menghabiskan masa tuanya di tempat ini. Dan tak jauh dari rumah ini terdapat makam putri beliau yang bernama Kawati Dencawang. Naman to ano na pinatin na sebenarnya lampai tahu pasti sigang ngasem. Teh aja mantu sama kanan jo. Karang amin to nyimile di. Yang ngasih karang nyimile di. Sana tian atau nganin ke nganya. Berarti yang ngasih nih rangkaian acara ya karang ngasih penjo jogi. Karena ka nenak bang ne mileano kamu nyo. Teh ketelan sungangan kamu. Iya, ta senter kalian ta. Kesakralan tradisi ini sangat dijaga oleh masyarakat adat di Jipang. Terbukti pada setiap pemeran dan pelaku dalam tradisi ini telah diatur dan ditentukan oleh Karain Jipang. Karain itu yang menunjuk bahwa tugasmu kamu yang ini. Tugasmu bagian mengangkat yang ini. Tugasmu kamu yang pegang bambunya. Tugasmu kamu yang ini. Jadi sudah dibagi-bagi memang oleh Karain. Jadi makanya semua pelaku-pelaku dalam pelaksanaan tradisi ini adalah ditunjuk langsung oleh Karain yang bersangkutan.
satu bambu ini 3 orang. Ya, 3 orang. Satu bambu 3 orang. Berarti ini rombongan semua ini bawa bambu tanpa arah, tidak ada kayak semacam konvoi masing-masing. Tidak ada. Enggak. Pernah kemarin itu jagung atau semangka. Iya. Kalau dia mau memang turun ke sana, turun tonje. Jadi tetap jadi itu Biarkan saja karena dia yang kendalikan. Membahayakan bagi orang yang menyaksikan atau pemegangnya kalau pada saat itu terjadi. Sebenarnya bahaya juga karena itu ujungnya, kuncinya dia pakai kayu itu kasih turun baru kaki kah? Oh, berarti tidak boleh pakai alas kaki. Karena spontan natarik kayak begitu. Ada kalau terlalu keras bicaranya mungkin Mengendalikan. Iya, lurus mau begini. Tapi banyak yang pegang ini. Dalam tradisi ini terdapat 3 bambu yang mengelilingi desa Jipang. Ketiga bambu tersebut tidak menggunakan bambu biasa seperti bambu pada umumnya, melainkan diambil dari pohon bambu yang telah ditentukan oleh Karaeng selama ini. Di tempat inilah bambu dari Bulo Jappa ini berasal. Meski nampak tak jauh berbeda dengan pohon bambu pada umumnya, namun pohon ini sangat disakralkan oleh masyarakat adat Jipang. Ini cerita anak-anak Bambang itu pernah tunggal tahun juga main. Itu pas makanan di sehari sama makanan anunya. Ini sama makanan di anu jo, ini jo. Ini mau apa nuna Parentana? Ya, iya. Oh, berarti batu di Parentana jadi. Iya. Kalau bukan lagi kita sebagai generasi muda yang menghidupkan ini budaya adat istiadat atau budaya kebiasaan orang-orang terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai generasi muda yang saat ini? Dan ketika tidak dijaga ini akan hilang. Kalau tidak dijaga, ini akan hilang. Kami khawatirkan ini. Ada pesan kebudayaan yang mengatakan bahwa barang siapa yang menghiraukan leluhurnya atau kebiasaan-kebiasaan orang tua terdahulu, maka anak cucunya akan binasa. Pesta atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jipang itu adalah bernazar. Ketika saya punya kesuksesan, saya membiayai semua prosesi-prosesi acara ritualnya itu. Dia harus orang asli Jipang itu sendiri. Terbagi beberapa dusun, ada Sapoletana, ada Panujuang, ada Bangkala, ada Pangkajene. Jadi juga di sana ada namanya Pangkajene-nya Jipang. Jadi semua ini ada beberapa dusun, ada memang tugas dan tugas masing-masing yang ditunjuk oleh Karaeng. Siapa yang mau menebang bambunya, siapa itu semua sudah terbagi. Siapa yang mengarak, siapa yang membawa semua ini benda-benda pusaka. Pada saat tradisi ini berlangsung, ketiga bambu tersebut yang mengelilingi desa Jipang akan berhenti sejenak pada beberapa titik tertentu. Dan kami menandangi salah satu rumah tempat pemberhentian bambu tersebut, yakni di kediaman Dain Nurung. Di usianya yang menginjak 100 tahun, dalam kondisi kesehatan dan penglihatan yang tidak begitu baik, membuat kami kesulitan dalam menggali informasi adat dan tradisi Bulo Jappa. Di sela bincang kami dengan Dain Nurung, nenek yang renta ini tiba-tiba mengalami proses transendental. Kisahnya Iya. apa itu? Iya. Ya, melingkang nakki. Salah. Nakki marinting awal di. Nakki karin data. Patan na rin sa Allah Ta'ala. Ang kuasay. Gino. Paham bayi. Iya, baji kupahan. Ingkan na po nga anak. Nampay mo rusan pulang nga pataw na parkalay ko. Ingka po na nga masayang. Kamanim nga masayang inyaki. Sano Pak Nu? Iya, Sano Ki. Pak? Sano Pak Nu? Miyaki. Kasih Dia Kak. Dia Kak na sila lunaya. Ya, insya Allah. Allah Ta'ala malampu. Ingkay nakti na. Asariang pangamasiyang Allah Ta'ala. Ya, kayo kayang. Ya. Paano bayi-bayi di? Kung na masinto tapat ya ka.
Amin raja tapin tujuh sifat tangga sialau kuin rali noa. Anjoy nga ang masayang, anjoy nga ang masayang, anjoy nga ang masayang, anjoy nga ang masayang. Kaya na nasa ang masayang ko. Jadi anjoy nga amali pamatay, anjoy nga amali pamatay, anjoy nga amali pamatay, anjoy nga amali pamatay. Kamayin niyo. Pamatay ka rin tadata, pamatay na ka rin tadata. Pamatay naboli. Matay mandira pamatay ya. Kulle ji kucini pamate ni boleh kan rin. Ba? Nak ngasing mangero. Lunggan ya, luasa ya. Ni aquí naku pare. Pangamasi ang betul Allah Ta'ala sigaman yo. Ang pagyo ka. Ya, ang baik-baik. Pada saat kami berada dalam kediaman Dain Nurung, kembali kami dikejutkan dengan peristiwa transendental yang dialami Dain Nurung. Secara tiba-tiba, beliau berbicara sangat lantang hingga berdiri. Dalam kejadian itu, dengan nada tinggi, beliau menyebut dirinya adalah Karendata, yakni Itaji Barani Daim Marompa Karendata Tunibatta. Beliau adalah Raja Goa ke-11 yang memerintah pada abad ke-15 Masehi. Lipat lingin mantam bandera lompok walan tena sambulayang alan tenan rebutaya ingkanne upawa makotai bandera lompok. Di rumah inilah Dain Nurung menyimpan rahasia peninggalan Itaji Barani Daim Marompa Karendata Tunibatta yang diyakini sudah ada sejak abad ke-15 Masehi. Peninggalan ini belum pernah diperlihatkan kepada siapapun juga. Namun permintaan tim MBS agar dapat melihat secara langsung peninggalan tersebut, dan permintaan itu dipenuhi oleh sang pemilik, yakni Itaji Barani Daim Marompa Karendata Tunibatta dalam raga Dain Nurung. Ini bendera yang dibawa Itaji Barani Daim Marompa Karendata Tunibatta. Benderanya yang dibawa. Ini bendera yang dibawa. Ya, yang itu ya. Papadungko na karenta data. Darian na karenta po ngampar ki. Iya kene. Ada. Ya. Berarti duplikatnya. Oh ini asli. Ini yang asli. Ini mas. Dalam peninggalan itu, sebuah petaka dan panji milik Itaji Barani Daim Marompa Karendata Tunibatta. Menurutnya, petaka ini dibuat langsung oleh beliau di masa pemerintahannya di abad ke-15. Sebuah kehormatan bagi tim MBS dapat menyaksikan dan memegang langsung peninggalan sejarah ini. Suasana haru menyelimuti seisi rumah Dain Nurung, karena untuk pertama kalinya, para keluarga Dain Nurung dapat melihat peninggalan ini secara langsung. Tena yan na sambaran tranquilo. Tena sambaran tao. Apalak ko na ko, apalak ko na Ta'ala. Di sela-sela Dain Nurung mengalami proses transendental, secara tiba-tiba Dain Nompo kembali mengalami kesurupan untuk yang kedua kalinya oleh Karain Tumaparsi Kalona. Iya, ini papal ko na nanti. Bisa.
Teo ko sabar. Jari patah. Kuno ko kana tojin na sabala tala tojin. Landri ini benar disungken jut kabatuang, asal kabatuang. Ketika dalam keadaan sadar, pertanyaan-pertanyaan kami justru tidak dimengerti sama sekali oleh Daim Nurun. Tena menakini annen. Napa kusin? Napa kusin puna? Nagapa? No baje. Ano relo dudun ne? Kapan? Ini kau tahu dia ngopasigan patinan. Ano relo dudun ne? No relo dudun. Ya. Intinya di sini mengajarkan kepada anak cucunya yang ada di desa Jipang ini, mengajarkan tentang ketauhidan keesaan, bahwa Allah itu satu. Membesarkan bahwa Allah itu satu. Ini terbukti beberapa kegiatan-kegiatan ketika berlangsung prosesi. Karena kebetulan bertetangga Balat Lumpuh yang biasa dilakukan acara ritual itu dengan masjid. Biasa karang yang ada ada dalam satu media, artinya ada orang karang di dalam wadah itu menghentikan prosesi karena sambayan roh. Jadi memerintahkan kepada kita untuk sholat. Jadi yang kami pahami di situ adalah pesan-pesan dari nenek atau leluhur kita sebenarnya tertuang pada setiap prosesi-prosesi. Satu perintah, satu instruksi. Itulah yang biasa dikenal disebut Tamamengo ngari Jipang. Penelusuran panjang tentang adat dan tradisi Bolok Japar Jipang membawa kami ke sebuah titik akhir. Dalam tradisi ini, setiap rangkaian pelaksanaan ritual adat dan tradisi ini syarat akan pesan-pesan luhur. Seperti ungkapan Karain Jipang bahwa makna dari tradisi Bolok Japar ini adalah gambaran tentang begitu kuat dan kokohnya keyakinan dan keteguhan orang Goa, yang sekalipun seluruh manusia berusaha menggoyahkan, dia akan tetap berdiri tegak. Tamamengo. Tokoh utama di balik tradisi ini menjadi PR bagi tim MBS untuk menelusuri jejak-jejak sang pelopor dan inspirator Bolok Japar Jipang. Bahkan keberadaan makamnya sampai saat ini masih misteri. Semoga pada episode-episode berikutnya kami dapat menemukan jawabannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya.